Kami punya lahan hampir 10 hektar, Pak. Ya. 10 hektar, fasilitas yang lainnya juga mungkin barangkali ada yang bisa kami lebih optimalkan lagi. Barangkali Bapak memiliki saran untuk hal yang seperti ini. Sangat luar biasa potensi API Banyuwangi. Tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa potensi yang saat ini mungkin belum dikelola secara maksimal, tapi sudah mulai. Di antaranya bagaimana kita melihat dan memaksimalkan potensi untuk seaplane. Karena negara kita kan negara kepulauan. Betul. Tidak itu kemungkinan yang saat ini dilayani dengan ya kapal-kapal nelayan kecil dan sebagainya beberapa hari. Saat ini kan suatu transportasi yang cepat, dinamis, sudah sangat dibutuhkan. Maka seaplane nanti menjadi cikal bakal bagaimana ini menjadi moda transportasi di Indonesia. Dan itu berawal dari API Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Highwing Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu lagi, Kang Highwing sendiri. Terus-terusan, Kang. Terus-terusan. Kita running terus Highwing ini. Tumben bulan ini kita banyak kedatangan tamu. Ya, salah satunya adalah yang memang orang ingin mengetahui lebih banyak. Betul. Sebetulnya ada apa sih di API Wangi? Ya, kita kalau di API Banyuwangi itu berarti kita tidak berbicara tentang hanya dunia aviasi aja. Iya. Banyak hal, Kang. Dasar-dasarnya juga kita akan bahas gitu loh. Makanya kali ini kita datangkan ya inilah dasar dari terbentuknya API Wangi. Betul. Ya kan, mendasari untuk API Wangi ini bergerak seperti itu. Apakah betul API Banyuwangi itu sudah sejauh ini dan lain sebagainya? Itu perlu ada pengawasan. Kalau ada pengawasan ya tentunya dari orang-orang yang terpilih. Benar. Bukan hanya sembarangan orang yang bisa menilai itu. Gitu. Karena API Banyuwangi sendiri itu adalah BLU. Betul. Badan Layanan Umum. Jadi badan layanan umum. Usahanya juga sudah banyak. Betul. Alhamdulillah kita bisa menghidupi organisasi kita dari hasil BLU. Nah ini kita sudah kedatangan nih kali ini yang selalu memberikan apa ya arahan, motivasi kepada kita sehingga kita bisa kayak suatu perusahaan aja korporasi ya kayak gitu. Sehingga API Wangi bisa menjadi seperti sekarang ini. Sudah ada. Ini sudah ada. Siapa? Kalau saya sih tadi manggilnya Pak Soeharto. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Terima kasih. Ini luar biasa. Lama kita nggak ketemu. Nah itu siap. Nah ini alhamdulillah bisa ketemu lagi Bapak dalam rangka mungkin evaluasi ya Pak? Ya. Evaluasi dan monitoring ke API Banyuwangi. Tentunya ada nilai-nilai Pak. Nilai-nilai apa saja sih Pak yang memang menjadi dasar penilaian Bapak terhadap kinerja yang dilakukan oleh Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Pak? Ya, terima kasih. Memang ini merupakan pertemuan offline pertama kali semenjak adanya pandemi itu. Selama ini kita selalu pertemuan secara virtual terus. Namun demikian itu tidak mengurangi arti kami bersama-sama dengan manajemen dari API Banyuwangi untuk terus bergerak, memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada institusi lainnya yang memang sangat-sangat membutuhkan adanya keberadaan dari API itu. Dan tentunya kami hadir di sini dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap kegiatan-kegiatan di periode tahun 2022 ini sudah sejauh mana target dan progres yang sudah tercapai hingga pada bulan Juli kemarin. Dan tentunya kalau kita mengacu kepada rencana bisnis anggaran daripada API Banyuwangi, tadi saya luar biasa tercengang lah gitu kan. Artinya target-target yang selama ini kita khawatirkan selama pandemi ini, ya tentunya kita tahu semuanya lah. Dunia aviasi, penerbangan, begitu pandemi kan ya terpuruk lah, boleh katakan drop sekali. Tapi ternyata tidak untuk di API Banyuwangi. Ini luar biasa. Target-targetnya ya seperti halnya apa ya? Seperti halnya yang selama ini selalu menjadi ikonnya API Banyuwangi. Selalu begini terus gitu loh. Take off terus Pak ya. Selalu naik terus. Naik terus itu luar biasa itu. Karena kita mencoba untuk selalu berinovasi Pak. Termasuk juga Highwing ini mungkin bagian dari apa ya?
pendapatan kali bisa ya. Ya, Mudah-mudahan ke depannya kan. Ya, mudah-mudahan ke depannya seperti itu. ya tadi saya sampaikan, meskipun ini mayoritas sudah boleh katakan sesuai dengan harapan, target-target terpenuhi, bahkan banyak yang sudah terlampaui dari RBA yang dicanangkan tahun 2022 ini. Tapi tentunya bukan berarti ini selesai. Betul. Banyak hal yang harus kita evaluasi. Meskipun kita saat ini terus berpacu untuk bagaimana BLU, tapi jangan sampai lupa bahwa saat ini adalah Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi yang tentunya ini ada kaidah-kaidah yang ada. Di antaranya di sini ada Tridharma Perguruan Tinggi. Yang tentunya tadi kita ngejar-ngejar terus terkait dengan bagaimana pendapatan target-target. Tapi kembali Tridharma Perguruan Tinggi di antaranya ya ada yang mungkin nanti perlu untuk diakselerasi lagi terkait masalah penelitian. Betul. Nah, karena penelitian ini sangat penting karena saat ini namanya dunia transportasi udara maupun apapun yang berkaitan dengan dunia transportasi sangat dinamis. Maka jangan sampai kita ketinggalan terhadap inovasi, improvisasi ke depannya seperti apa. Itu yang saya tekankan tadi. Siap. Salah satu yang dilakukan oleh Apiwangi, Pak, untuk mempercepat itu tadi akselerasi. Tentunya saya yang tertarik tadi di ruang rapat ketika berbicara dengan Bapak adalah pencapaian Apiwangi yang bisa melihat peluang yang kosong. Ya. Gitu. Sehingga terjadilah di semester pertama di tahun 2022 ini ada sesuatu yang memang sudah kita buat. Sehingga ini kembali lagi optimalisasi daripada aset yang sudah kita gunakan. Lalu bagaimana Pak pendapat Bapak selama semester 1 ini Apiwangi ini gimana Pak? Ya tadi kesimpulan saya tapi panjang lah boleh katakan tadi diskusinya panjang. Tapi kesimpulan saya adalah bahwa Api Banyuwangi sudah on the track. Bahkan itu melampaui harapan kita karena harapan awal kita ini pandemi dan sebagainya karena ada kendala-kendala. Ternyata itu tidak menjadi kendala di Apiwangi ini. Semuanya on the track, semuanya mulai target dan sebagainya. Nah ini yang tadi saya sampaikan, sangat surprise bahwa saat ini Apiwangi sudah benar-benar on the track dan saat ini tinggal bagaimana kita berinovasi, berimprovisasi untuk menangkap peluang-peluang ke depan. Ini tentunya saya luar biasa lah dari sini. Apalagi tadi ada tim lengkap yang rasa-rasanya sepakat. Inilah Api, inilah kita, mari kita bersama-sama untuk kita dan masyarakat kita. Berarti ini nggak terlepas dari dorongan pimpinan kita kan? Nggak terlepas dari itu Kang. Justru karena memang kita memiliki pimpinan-pimpinan yang memang punya inovasi dan rencana kerja yang begitu matang. Ditambah lagi memang kalau saya melihat memang para karyawan di sini juga terutama adalah para taruna para instruktur dan dosen ini sangat luar biasa. Sehingga ini bisa tercipta Kang. Ya tadi kalau misalkan sekarang kita melihat kita nih sudah bisa menghidupi organisasi kita sendiri. Berarti kan boleh dikatakan BLU kita ini sehat gitu. Kira-kira ada nggak Pak BLU yang syaratnya kayak gimana? Syaratnya BLU sehat tuh kayak BLU sehat itu Pak. Ya artinya BLU sehat itu sebetulnya ya konsep pendirian BLU itu kan tentunya bagaimana kita bisa memaksimalkan pelayanan. Itu adalah seperti tujuan utamanya. Meskipun sebetulnya ada bumbu-bumbu bagaimana ada profit dan sebagainya, tapi tidak terlepas adanya pelayanan. Ini tidak dikesampingkan oleh Apiwangi. Di samping itu tentunya begitu sudah didoktrin adanya regulasi bahwa Api menjadi BLU, ini tentunya harapan kita bahwa benar-benar bisa mandiri, benar-benar bisa menghidupi sendiri. Dan saya yakin tadi melihat dari data-data yang disampaikan oleh Pak Deru tadi, bukan hanya bisa menghidupi kepada diri sendiri, tapi bisa memberikan motivasi kepada yang lain untuk mencari suatu peluang-peluang ke depan, supaya nanti bukan hanya sekedar hidup, tapi tentunya ada plus, artinya bukan hanya hidup, sekedar hidup, tapi bagaimana kesejahteraan hidup gitu. Nah, itu kan. Kalau saya sih merasanya udah sejahtera kayaknya di sini. Alhamdulillah, bersyukur lah. Bersyukur saya tidak di Api Banyuwangi. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Soeharto, bahwa ketika pandemi ini kan banyak lah, banyak sekali teman-teman kita yang memang yang selalu saya katakan terjun payung, terjun bebas gitu loh Pak. Kalau terjun payung masih ngambang. Masih bisa bertahan tapi kan tetap jatuh gitu. Tapi alhamdulillah Apiwangi sampai dengan saat ini
ya dibilang sejahtera sih enggak sih Pak, lumayan lah bisa menghidupi kita semua. Ya kalau dibilang Api Banyuwangi sehat berarti Pak ya? Sehat. Berarti ada nggak sih Pak yang BLU lain gitu yang tidak sehat gitu? Ada nggak sih Pak? Ya sebetulnya itu sangat tergantung dari manajemen. Siap. Peluang tuh dimanapun ada aja. Saat ini tentunya ada skenario-skenario yang memang ini menjadi tugas daripada manajemen. Ada plan A, plan B, dan seterusnya. Manakala plan A-nya nggak bisa, silakan pakai plan B dan sebagainya. Intinya jangan sampai bahwa kita sudah dianggap mampu menjadi suatu unit yang BLU tadi, jangan sampai kita setback, mundur lagi. Nah, itu. Makanya kita harapkan ya kita adalah beberapa ya tetangga-tangga kita yang seperti itu. Tapi tentunya saya fokus karena saya ditugaskan di Api Banyuwangi, fokus saya di Api Banyuwangi, dan tentunya inovasi dan semangat teman-teman di manajemen ini luar biasa untuk bagaimana mengakselerasi terhadap target-targetnya. Nah, ini target nih, bicara target. Nah, kalau mencapai sesuatu mah gampang. Iya benar. Yang berat adalah kita mempertahankannya. Itu. Karena kita juga nggak mau. Nanti ada sanksinya gitu loh. Ya. Ketika memang kita setback Tidak sesuai dengan target biasanya. Ini biasanya evaluasinya per semester ya? Per semester nggih Pak? Iya. Per semester. Oke. Ya sebetulnya tidak terbatas pada semester. Siap. Tentunya kan kami selalu monitor. Siap. Manakala ada indikasi bahwa ini ada suatu potensi untuk misalnya terjun bebas atau setengah terjun atau terjun payung, kita langsung datengin, ada apa, kita diskusi. Itu ada sanksi nggak sih Pak? Ya sebetulnya sanksi itu ya secara regulasi ada lah. Secara regulasi ada sanksi itu, sampai dengan bagaimana dulu kan kita berdirinya kan bukan menjadi UPT BLU, Betul. bagaimana balai, dulu bagaimana satker. Betul. Kita kan nggak mau setback menjadi satker lagi yang kayak dulu-dulu lagi gitu kan. Nah sekarang bagaimana kita berbicara ke depannya, makanya lupakanlah sanksi, tapi tentunya bagaimana kita menghindari sanksi itu. Sanksi ada, tapi bagaimana kita berupaya untuk menghindari sanksi supaya kita selalu berpikir ke depan. Nah, sepakat. Nah, tentunya gini Kang, ini kan hanya beberapa aset yang baru kita optimalkan ya. Masih banyak sekali aset-aset Api Wangi yang memang bisa kita gerakkan untuk ekonomi. Contohnya ini juga hari podcast ini sebenarnya bisa. Mudah-mudahan ya kan. Tinggal followersnya aja di kalau muncul di YouTube dapat AdSense, nah pendapatan BLU gitu ya Pak ya. Saran Pak barangkali untuk optimalisasi aset yang sekarang ada, kami punya lahan hampir 10 hektar Pak. Ya. 10 hektar, fasilitas yang lainnya juga mungkin barangkali ada yang bisa kami lebih optimalkan lagi. Barangkali Bapak memiliki saran untuk hal yang seperti ini. Sangat luar biasa potensi Api Banyuwangi. Tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa potensi yang saat ini mungkin belum dikelola secara maksimal, tapi sudah mulai. Di antaranya bagaimana kita melihat dan memaksimalkan potensi untuk seaplane. Karena negara kita kan negara kepulauan. Tidak tuh kemungkinan ya saat ini dilayani dengan ya kapal-kapal nelayan kecil dan sebagainya beberapa hari. Saat ini kan suatu transportasi yang cepat, dinamis sudah sangat dibutuhkan. Maka seaplane nanti menjadi cikal bakal bagaimana ini menjadi moda transportasi di Indonesia. Dan itu berawal dari Api Banyuwangi. Oleh karena itu tentunya saya melihat bahwa di sini kan luas lahannya masih luar biasa. Kalau kita bisa bicara kepada bagaimana potensi-potensi dari kepulauan di kita, dan saat ini ada 514 kota kabupaten yang mayoritas itu ada lautnya, ada ya boleh selat dan sebagainya. Nah, kalau hanya mengirimkan setahun 5 orang ke sini, berapa potensi untuk menjadi ya berkatakan apakah nakoda, awak pilot daripada seaplane, luar biasa potensi itu. Nah, itu yang harus benar-benar dimanfaatkan nanti oleh Api Banyuwangi, Kang ya. Ya itu Kang, makanya kehadiran para evaluator pun ini menjadi sebagai penyeimbang. Harus penting. Iya, jadi jangan sampai nanti kita juga keenakan nih. Terlena di atas angin kalau nggak ada yang ngertiin gitu. Ada yang mau ditanya sama Pak Suharto. Apa ya? Masalah usaha kali ya? Wow, apa aja mungkin Pak Suharto bisa jawab nantinya. Kira-kira usaha apa nih Pak yang bisa ada peluangnya nih untuk pemulihan ekonomi saat ini kan, apalagi setelah pandemi gitu? Saya melihat begini, Banyuwangi itu
merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi wisatanya luar biasa. Oleh karena itu tentunya potensi wisata itu merupakan modal dasar dari API Banyuwangi yang kebetulan lokasinya ada di Banyuwangi. Nah, saat ini kalau kita melihat bahwa penerbangan sudah ada yang direct dari berbagai tempat ke sini. Kemudian bagaimana kita melihat akomodasi yang sebetulnya ada di pusat kota. Sedangkan API Banyuwangi ini kan sangat strategis. Turun dari bandara, itulah langsung API Banyuwangi. Dan untuk ke lokasi wisata, pasti melewati API Banyuwangi. Kenapa ini nggak ditangkap peluang itu? Misalnya saat ini, yang berkaitan dengan core business daripada pendidikan API Banyuwangi, di sini juga bisa saja menciptakan semacam asrama-asrama eksekutif. Nanti barangkali ada alumni yang akan meningkatkan grade-nya. Bisa saja nanti ada diklat di sini. Tapi kalau tidak dipakai oleh diklat-diklat dari yang alumni tadi untuk meningkatkan grade-nya, kan ada beberapa asrama eksekutif yang kosong. Nah, ini menjadi potensi, ya boleh katakan sebagai hotel lah, ataupun apapun namanya, asrama eksekutif atau hotel bintang berapa. Ini adalah suatu hal yang menjadi potensi. Ini adalah suatu diversifikasi yang mudah-mudahan selain adanya suatu kegiatan akademik, tapi ini menunjang untuk akademik. Di sela-sela itu bisa dimanfaatkan menjadi potensi dalam rangka diversifikasi usaha dari API Banyuwangi. Jadi pada intinya memanfaatkan semua, ya. Apa aja gitu dimanfaatin. Pokoknya menghasilkan buat usaha gitu. Ada satu ungkapan dari Pak Soeharto juga yang saya sangat-sangat sepakatkan, bahwa untuk membranding sebuah produk itu promosi yang lebih penting. Itu Pak ya? Kalau nggak salah tadi saya dengar seperti itu Pak. Berarti kita harus sering-sering promosi nih. Harus sering-sering promosi kan? Melalui podcast juga bisa ya? Segala macam gitu. Tapi yang jelas adalah bukan hanya kita pelaku siaran seperti ini, tapi ini API Wangi milik semua nih. Ada Taruna bisa kita manfaatkan, para pegawai kita bisa manfaatkan untuk mempromosi lebih besar lagi API Wangi. Itu mantap ya. Semoga sudah harapannya emang API Banyuwangi terus meningkat, jangan cuma mempertahankan doang kan ya. Yang lebih berat adalah tadi mempertahankannya. Pak Soeharto, ini adalah podcast bukan hanya untuk promosi, tapi yang lebih penting adalah menjadi bahan untuk pembelajaran taruna-taruni kita. Mereka bisa belajar di sini, mereka bisa merecord semua pembelajaran dan bisa memanfaatkan podcast ini lebih jauh. 3 kata Pak Soeharto untuk podcast kita nih. Sebetulnya kalau 3 kata tuh gak cukup bagi saya sebetulnya. Gak apa-apa kalau karena banyak sekali gitu yang sebetulnya asumsi saya tuh banyak banget. Ada suatu harapan-harapan dan sebagainya. Tapi begitu saya turun dari pesawat tadi, ya sebetulnya langsung aja luar biasa gitu. Intinya udah mencakup semua tuh kalau kata-kata luar biasa. Paling biasa kan? Keluar. Iya kan di luar kebiasaan, itu luar biasa banget gitu. Aduh, sebenarnya masih banyak sih pengen ditanya-tanya, cuma ya gimana ya? Ya itu tadi, tinggal bagaimana sekarang kita bisa menerjemahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Soeharto, baik tadi di ruang rapat maupun pada saat ini harus kita terjemahkan. Tantangan ke depan nggak mudah gitu. Jadi subscribe lain juga bisa ngeliat nih hasil podcast kita nih. Mudah-mudahan ya kan? Gitu. Jadi jangan jangan khawatir, jangan takut untuk membuka podcastnya kita, terutama memang kami khawatir Pak karena dunia aviasi kan jarang sekali dilirik Pak oleh para pemirsa di luaran sana, sehingga viewers kami pada saat ini memang nggak begitu banyak sih, tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan bantuan Bapak dan rekan-rekan yang lain ini bisa menjadi salah satu asetnya. Intinya kita terus berusaha Pak. Kita akan menjadikan ini sebuah pendapatan. Pak Soeharto, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Highwing Podcast. Tentunya masih banyak informasi, mungkin di lain kesempatan saya bisa mengundang Bapak lagi untuk hadir di Highwing Podcast. Atau barangkali kami nanti ingin bersaran ke Bapak, mohon maaf kalau misalkan nanti kami menghubungi Bapak, baik. Lanjut saja. Karena saya di sini untuk Banyuwangi. Sekarang saya yang paling luar biasa. Oke, sobat aviasi, sobat Tangi, sobat apa lagi? Sobat apa lagi ya? Sobat API Wangi juga. API Wangi. API Wangi. Sobat BLU boleh? Sobat BLU.
kita sudah mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa dari seorang yang memang menjadi pelaku di BLU, mengerti tentang bagaimana cara tata kelola BLU. Betul. Sampai dengan alhamdulillah kami Api Wangi bisa menjadi seperti sekarang ini. Tentunya tidak terlepas dari tangan-tangan semua pihak yang ingin membuat Api Wangi menjadi lebih baik lagi. Betul. Oke. Biasa. Akhir kata. Akhir kata. Sebelum ditutup, Jangan lupa share, komen. Karena kita masih banyak sekali bintang tamu yang akan hadir di Highwings, tentunya dengan berbagi informasi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat buat kita semua, ya Kang ya. Jangan lupa tuh subscribe. Jangan lupa, pasti itu yang paling penting. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.